Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mengajak Anda mendiskusikan atau membahas tentang konsep dasar local government dan good governance. Ini topik yang cukup mendasar ya, di dalam mata kuliah hukum otonomi daerah kita. Pertama, saya ingin mengajak Anda untuk membahas apa itu sebenarnya pemerintahan. Apa sih sebenarnya definisi pemerintahan? Saya meminjam atau mengutip definisi pemerintahan yang diberikan oleh UNESCO, yaitu satu badan PBB untuk pendidikan. Di sana dijelaskan bahwa pengertian pemerintahan adalah governance. Governance has been defined to refer to structures and processes that are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, rule of law, stability, equity and inclusiveness, empowerment, and broad-based participation. Jadi di sini dijelaskan bahwa pengertian pemerintahan itu merujuk pada struktur-struktur. Jadi bukan hanya satu, tapi pada beberapa ada struktur-struktur dan juga proses-proses atau berbagai proses yang didesain untuk memastikan terwujudnya akuntabilitas. Jadi struktur dan proses itu dibuat untuk mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, kemudian transparansi, keterbukaan, kemudian responsiveness atau sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rakyat, kemudian rule of law, penegakan hukum, kemudian stabilitas, ya, kemudian kesetaraan dan inclusiveness. Inclusiveness itu artinya tidak ada diskriminasi, semua rakyat, semua masyarakat diperlakukan sama. Kemudian empowerment, pemberdayaan, dan juga broad-based participation. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pemerintah itu kehadirannya atau eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dan karena itu penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tadi yang kita sebutkan, ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, kemudian prinsip transparansi, responsiveness, rule of law, penegakan hukum, stabilitas, kesetaraan, dan inclusiveness, tidak adanya diskriminasi, kemudian pemberdayaan, dan yang terakhir, ini juga sangat penting, yaitu partisipasi publik yang sangat luas. Nah, pengertian ini mengingatkan kita pada pengertian demokrasi yang biasanya banyak dikutip orang dan sebenarnya berasal dari ungkapan yang diberikan oleh Abraham Lincoln atau Presiden Amerika Serikat yang ke-16, beliau pernah mengutip bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Democracy is the governance from the people, by the people, and for the people. Jadi pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Nah, pengertian pemerintahan di sini itu pengertian pemerintahan yang basisnya adalah demokrasi, basisnya adalah nilai-nilai demokratis, ya, nilai-nilai demokratis, nilai-nilai demokrasi yang meyakini bahwa negara itu hadir untuk rakyat. Makanya dalam definisi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya yang diberikan oleh UNESCO, di sana dinyatakan bahwa governance also represents the norms, values, and rules of the game. Jadi pemerintahan itu mencerminkan adanya norma-norma, nilai-nilai, dan juga aturan main. Ada aturan main yang disepakati oleh masyarakat, oleh penyelenggara negara, untuk memastikan bahwa public affairs are managed in manner that is transparent, participatory, inclusive, dan responsif. Untuk memastikan bahwa urusan publik itu dikelola dengan cara yang transparan, terbuka, partisipatif, artinya harus melibatkan masyarakat, dan juga responsif, selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa menebak atau menduga apa sih sebenarnya fungsi pemerintah. Apa sih sebenarnya fungsi pemerintah? Kita lihat gambar di sini. Di sini ada gambar sampah yang berserakan di sebuah sudut kota. Dan di sana ada beberapa hewan yang ikut nimbrung mencari makanan. Kalau kita amati di sini, sebenarnya tampak bahwa ada kebutuhan publik yang tidak terpenuhi di sini.
kebersihan kota, ya, tata kota yang bagus itu sebenarnya adalah kebutuhan publik, bukan hanya kebutuhan individu-individu. Kalau rumah Anda mau bersih, rumah Anda mau bagus, itu urusan pribadi, urusan Anda sendiri. Tapi kalau kebersihan kota itu merupakan urusan publik. Karena urusan publik, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab atau diberikan amanah, atau diberikan kepercayaan untuk mengelola urusan itu. Dan itu adalah pemerintah. Pemerintah diberikan amanah untuk bertanggung jawab atas urusan itu. Karena dan kita memberikan pajak atau uang untuk penyelenggaraan kebutuhan publik itu. Nah, di sini gambar ini menunjukkan bahwa ada fungsi pemerintah yang kurang berjalan dengan baik. Tentu kita bisa mengatakan, tapi kan itu juga melibatkan masyarakat, karena masyarakat tidak peduli. Iya, urusan pemerintah itu juga urusan masyarakat. Jika ada fungsi pemerintah yang tidak berjalan, maka masyarakat harus speak up, harus berbicara, harus mengingatkan, harus mengusulkan, atau harus menunjukkan bahwa ada hal yang tidak terpenuhi, sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab pada urusan publik bisa turun tangan untuk membereskan urusan yang tidak tertangani dengan baik. Seperti ini gambar ini. Ini kita melihat ada gadis, ada perempuan, ada perempuan muda sedang duduk-duduk, bukan duduk-duduk ya, mungkin dia setengah setengah berbaring ya, berpose di atas jalan yang berlubang lumpur. Ini sebenarnya merupakan kritik kepada pemerintah bahwa jalan yang seharusnya berfungsi sebagai medium transportasi di mana kita bisa melaluinya dengan nyaman, dengan aman. Ternyata itu tidak ditemui dalam kasus ini karena jalannya berlubang lumpur. Nah, ini adalah salah satu kritik yang kreatif yang saya kira bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian bahwa kita harus peduli pada urusan publik, dan perempuan ini memainkan perannya sebagai warga negara dengan sangat baik, dan menunjukkan pada pemerintah bahwa ini loh ada tanggung jawab Anda yang belum tertangani dengan baik. Nah, ini juga gambar yang serupa bahwa ada jalan yang berlubang, oleh sebagian masyarakat ditanami pohon-pohon. Jadi jalan yang seharusnya untuk media transportasi, media orang melaluinya dengan baik, ternyata masih berlubang, dan lubangnya itu bisa digunakan untuk menanam pohon. Jadi ini sebuah peringatan secara halus atau kritik secara halus kepada pemerintah bahwa jalan yang harusnya untuk kita lalui dengan aman dan nyaman itu bisa kita tanami pohon. Jadi jangan jadikan jalan ini sebagai kebun. Nah, ini suatu cara untuk mengingatkan fungsi pemerintahan, salah satu fungsi pemerintahan yang tidak bisa berjalan dengan baik. Masuk gambar ini, kita bisa melihat ada perkampungan kumuh ya, di pinggiran rel kereta api. Di sana tercermin ada kemiskinan, ada hunian yang tidak nyaman dan juga tidak aman karena sewaktu-waktu kereta bisa berjalan di situ dan mungkin membahayakan anak kecil, orang tua, atau penduduk yang tinggal di situ. Nah, ini urusan yang tidak bisa ditangani secara individual oleh orang per orang, harus ditangani oleh pemerintah yang bertanggung jawab pada urusan. Nah, jadi fungsi pemerintah itu sebenarnya sebagai penyedia public goods, karena public goods itu tidak bisa disediakan oleh individu-individu, harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan itu. Jadi pemerintah itu sebagai penyedia public good. Public good itu apa? Public good itu adalah komoditas atau layanan that is provided without profit, yang disediakan tanpa berorientasi pada keuntungan, pada profit. Jadi beda dengan penjual. Kalau penjual itu menyediakan kebutuhan atau layanan, tapi ada orientasi profit. Tapi kalau public good itu komoditas atau layanan yang disediakan tanpa ada orientasi profit atau keuntungan. Kepada siapa? Disediakan kepada all members of society, seluruh lapisan masyarakat. Tidak ada diskriminasi di situ.
Dan itu disediakan either by the government, oleh pemerintah, or a private individual, atau oleh individu privat, or organization, atau oleh sebuah organisasi. Ya. Jadi public good itu boleh disediakan oleh pemerintah, atau oleh organisasi, atau oleh individu yang memang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang kebutuhan publik. Nah, kita mendengar ada istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua macam level pemerintah ini, baik pusat maupun daerah, itu ada hadir untuk memenuhi kebutuhan publik. Ya. Hadir untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih sebenarnya pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah itu? Pemerintah daerah itu sangat penting. Pemerintahan lokal itu sangat penting karena dia berada di garis terdepan pelayanan publik. Dia sangat dekat dengan rakyat, sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga dia tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini terkait dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintah yang tadi kita sudah bahas, yaitu responsiveness. Ya, sikap responsif, cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintahan daerah itu diperlukan, pemerintahan lokal itu dibutuhkan karena dia berada di garis terdepan dan seharusnya paling tahu atau lebih cepat tahu tentang kebutuhan masyarakat. Sehingga kehadiran pemerintah daerah itu tidak bisa diabaikan. Kalau semuanya harus menunggu turun tangan pemerintah pusat, itu bisa lama, bisa tidak efisien. Karena itu kita butuh pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah supaya jarak antara pemerintah dan masyarakat ini tidak begitu jauh. Nah, tadi sudah kita singgung tentang beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintah, ya, ada transparansi, akuntabilitas, macam-macam. Nah, ini sebenarnya terkait dengan good governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apa sih sebenarnya good governance atau penyelenggaraan pemerintah yang baik itu? Ini ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri good governance menurut PBB. Satu, participatory. Participatory itu artinya partisipatif atau harus melibatkan masyarakat banyak dalam penyelenggaraan pemerintah. Jangan sampai masyarakat itu tidak dilibatkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kapan Pak dilibatkannya? Ya, dilibatkannya sejak proses perumusan kebijakan, kemudian pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, bahkan evaluasi kebijakan. Itu harus dilibatkan. Kemudian yang kedua, konsensus oriented, berorientasi pada konsensus, semua pendapat harus dilibatkan, jangan sampai tidak ada yang tidak dilibatkan, atau jangan sampai ada yang diabaikan atau tidak dianggap penting. Kemudian accountable, ada pertanggungjawaban publik di situ, jadi pemerintah itu melakukan tugasnya untuk publik, jadi makanya semangat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan kepada publik itu harus ada. Accountable, kemudian transparan, terbuka, responsif, efektif dan efisien, kesetaraan dan inklusif, ya. Kemudian follows the rule of law atau taat pada aturan hukum yang ada. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa good governance itu menjamin bahwa perilaku koruptif atau korupsi itu diminimalisir. It assures that corruption is minimized. Pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang meminimalisir terjadinya potensi korupsi. Kemudian juga the views of minorities are taken into account. Pandangan kelompok-kelompok yang kecil, kelompok-kelompok yang minoritas itu diperhatikan, tidak diabaikan. And that the voice of the most vulnerable in society are heard in decision making. Jadi suara kelompok-kelompok rentan di masyarakat itu sekali lagi dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. It is also responsive to the present and future needs of society. Good governance itu juga responsif atau peka terhadap kebutuhan masyarakat, baik masyarakat masa kini dan masa depan. Nah, prinsip-prinsip good governance yang diakui atau diintroduksi oleh PBB itu juga dikenal atau diakui di dalam pemerintahan kita.
Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, di situ disebutkan beberapa azas-azas umum pemerintahan yang baik yang harus dipakai oleh pemerintah ketika menyelenggarakan pemerintahan. Azas apa itu? Ada azas kepastian hukum, ada azas keseimbangan, ada azas bertindak cermat, ada azas motivasi untuk setiap keputusan, ada azas tidak mencampur adukan kewenangan, ya, supaya tidak ada abuse of power, ada azas fair play, ya, semuanya harus semua masyarakat harus di treatment atau disikapi secara sama, ya, tidak ada yang dianakmaskan atau anak tirikan. Kemudian azas keadilan dan kewajaran, azas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, ada azas kebijaksanaan, dan ada azas penyelenggaraan kepentingan. Kenapa kepentingan umum? Ya, karena memang pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Nah, dari sini Anda sudah bisa melihat apa hubungan antara pemerintahan lokal dan good government. Ya, coba Anda jelaskan kembali apa sih sebenarnya hubungan antara pemerintahan lokal dan good government. Kenapa pemerintah lokal itu harus ada? Kenapa pemerintahan daerah itu harus ada? Dan apa kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau tidak? Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.